Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya sedikit ingin berbagi ilmu. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Karena banyak sekali berbagai pernyataan, pertanyaan ketika kita bertemu dengan tokoh Islam, tokoh pergerakan, atau siapapun lah yang bertanya. Branding, paradigma, dan keyakinan saat ini, sosok Al-Mahdi itu orang yang harus sudah berilmu, orang yang punya pengalaman dalam semua aspek, harus sudah banyak menguasai kitab. Karena memang itulah paradigma yang dibangun oleh alim ulama dari berbagai pendapatnya, oleh ustadz-ustadz akhir zaman saat ini. Namun pendapatnya itu justru kontradiktif dengan hadis yang lain. Contoh, kalau Al-Mahdi itu sekarang sudah sosok mumpuni dalam bidang ilmu agama, seorang alim, seorang ulama, maka apa fungsinya Al-Mahdi, Imam Mahdi itu akan diislah dalam satu malam? Diislah artinya kan dirubah total menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi mumpuni dalam perjuangan di berbagai medan perjuangan, di berbagai sisi, di berbagai cara dan sebagainya. Maka seharusnya saya mengkritisi ini, bahwa kepada teman-teman yang masih meyakini bahwa sosok Al-Mahdi itu adalah orang hebat dan sebagainya, silahkan baca dalilnya. Tidak ada, silahkan tunjukkan kepada kami hadisnya bahwa sosok calon Imam Mahdi itu adalah sosok orang yang harus mumpuni dalam semua ilmu. Yang ada kita temukan justru hadisnya akan diislah dalam satu malam, dan beliau tidak bersedia menjadi Imam Mahdi. Artinya beliau orang biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi Allah islah dalam satu malam menjadi orang yang siap memimpin umat Islam. Itu seharusnya menjadi pemikiran. Sehingga insya Allah gugurlah orang-orang yang berpendapat bahwa Al-Mahdi itu adalah harus orang hebat dalam banyak aspek. Itu yang pertama. Yang kedua, kan banyak nih ustadz-ustadz, ulama dan kiai di saat ini berbagai pendapatnya bahwa berdasarkan sebuah hadis, Al-Mahdi itu muncul dari Madinah, Al-Mahdi itu penduduk Madinah, Al-Mahdi itu berdasarkan orang dari Madinah, maka tentu orang Arab, karena di situ dikatakan muncul dari mana dan penduduk Madinah. Maka kalau ada yang berpendapat seperti ini, sesungguhnya mengabaikan hadis yang lain, bahwa munculnya dari arah timur bersama dengan panji hitam. Jadi sesungguhnya pendapat-pendapat ulama itu tidak sempurna, justru akan menjadi bingung sendiri. Kenapa? Karena kok di satu sisi ada hadis yang mengatakan Al-Mahdi muncul dari arah timur dengan bermunculnya ada panji hitam di dalam. Maka sesungguhnya ini bukan kontradiktif. Nah, alhamdulillah seharusnya ulama mau mendengar ini. Ternyata Said Muhammad Qasim dalam mimpinya jelas dikatakan setelah beliau akan membangun Islam sesuai dengan Islam yang dibangun oleh zaman Nabi Muhammad SAW, maka beliau diminta hijrah ke Madinah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu hijrah ke Madinah dan kemudian bersyukur kepada Allah di Mekah. Artinya penduduk Madinah belum tentu orang Arab. Penduduk Madinah orang Cina juga ada. Penduduk Madinah orang Indonesia juga ada. Penduduk Indonesia orang Cina juga ada. Orang Afrika pun juga penduduk Indonesia ada yang sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Itu penduduk Indonesia. Maka mohonlah para kiai, para ustadz, apalagi ustadz hari zaman, tolonglah bijak ke situ. Tolonglah memandang dengan jujur berbagai pernyataan tadi. Tolonglah, kami ini bukan orang yang berilmu seperti para alim ulama dan tokoh-tokoh Islam di akhir zaman. Tetapi alhamdulillah kami orang yang mau mendengar semua pendapat. Kami mau mendengar, kami mau meneliti. Itu saja bedanya.